Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gita. Ini dengan Bapak siapa? Baik, dengan Bapak Joko. Bapak, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan mata pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak menempatkan diri. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Cuci tangan sebelum WO, kemudian kita menggunakan handscoon. Di sini saya sudah menggunakan handscoon, kemudian kita menggunakan pen light, dan kita menggunakan loop pembesar di mata. Di sini kita ini loopnya, loop pembesar mata seperti ini. Ya, kita sudah menggunakan loop mata, kemudian kita menggunakan handscoon dan kita menggunakan pen light. Baik, Bapak, kita mulai ya Bapak pemeriksaannya. Pertama-tama saya akan memeriksa di bagian secara umumnya. Di sini kita periksa dari suprasilianya terlebih dahulu. Di sini suprasilianya simetris ya. Kemudian tidak terdapat kerontokan maupun kebotakan. Kemudian tidak terdapat kelainan-kelainan di sekitar suprasilia. Kemudian kita lanjut ke palpebranya. Di sini palpebranya silakan Bapak untuk menutup mata. Menutup mata, baik. Kemudian silakan dibuka matanya. Baik, di sini di palpebranya tidak terdapat kelainan secara umum, jadi tidak terdapat ptosis maupun lagophthalmus, normal. Kemudian kita lihat dari silianya, kita lihat dari silia dan rima palpebranya di sini normal, tidak terdapat peradangan, tidak terdapat kerontokan di silianya, kemudian tidak terdapat adanya kelainan-kelainan lain di sekitar silia. Kemudian kita lanjut ke konjungtiva ada dua, ada konjungtiva palpebra dan konjungtiva bulbi. Di sini kita ke konjungtiva palpebra terlebih dahulu. Di konjungtiva palpebra ada dua, ada superior dan inferior. Di sini kita akan mencoba melihat yang superior terlebih dahulu. Silakan Bapak untuk melirik ke bawah. Melirik ke bawah. Kemudian saya izin untuk membalikan matanya ya, kelopak matanya ya Bapak. Ya, kita balikan kelopak matanya. Baik, kemudian kita di sini melihat ya, di sini tidak terdapat adanya benjolan, kemudian permukaannya juga normal, tidak terdapat papil-papil. Kemudian di sebelah sini juga. Kemudian silakan Bapak untuk melirik ke atas. Silakan melirik ke atas. Permisi ya Bapak. Ya, di sini konjungtiva palpebra inferiornya normal, sebelah satunya. Ya, melirik ke atas ya Bapak. Baik, di sini konjungtiva palpebranya normal, ya, permukaannya normal, warnanya normal, kemudian tidak terdapat papil-papil maupun kelainan yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke bagian konjungtiva bulbi. Di sini silakan hadap lurus ke sini saja Bapak, ya, lurus ya. Di sini konjungtiva bulbinya normal. Kemudian skleranya juga normal ya, warnanya putih. Kemudian corakan pembuluh darahnya juga normal, di sini normal. Kemudian tidak terdapat kelainan-kelainan di sekitar konjungtiva bulbi dan skleranya. Kemudian kita lanjut ke bagian kornea ya. Di bagian kornea, mohon maaf Bapak, di sini kita lihat ya, di bagian kornea normal, permukaan normal, bentuknya normal. Kemudian tidak terdapat kelainan di sekitar kornea, kedalamannya juga normal, jernih. Kemudian kita lanjut ke bagian kamera okuli anterior. Di sini kita akan melihat, silakan Bapak lurus ke depan ya. Kita akan melihat di sini kedalamannya normal. Ya, baik. Ya, normal untuk kamera okuli anteriornya. Kemudian kita lanjut ke iris. Permisi ya Bapak. Jangan merem. Ya. Nah, di sini untuk irisnya normal, warnanya normal, letaknya juga normal, tidak terdapat kelainan-kelainan di iris, kemudian tidak terdapat perlengketan di sekitar iris. Kemudian kita lanjut ke pupil terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak, saya akan melihat refleks pupilnya. Ya, refleks pupilnya normal ya. Jadi pada saat ada cahaya itu pupilnya akan refleks mengecil seperti itu. Kemudian kita lanjut setelah pupil kita lanjut ke lensa. Kita lihat, permisi Bapak. Oke. Lensanya jernih, normal, kemudian tidak terdapat kelainan-kelainan abnormal, kedalamannya juga normal, bentuknya juga normal. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan refleks pupil direct maupun indirect. Di sini permisi ya Bapak. Ya, menatap ke lurus saja.
kita akan lihat refleksnya secara direct dan indirect seperti ini. Kemudian kita melihat secara langsung dan tidak langsungnya. Baik, di sini normal untuk refleks direct dan indirectnya normal. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan tes bayangan iris, yaitu atau shadow test, dengan cara kita mengarahkan cahayanya ke iris, derajatnya 45 derajat kira-kira. Baik, lurus aja Bapak, lurus ya, kita akan mulai seperti ini. Lurus aja Pak, lurus. Baik, di sini tidak terdapat bayangan iris sehingga normal. Nah, kemudian ada beberapa interpretasi untuk bayangan iris. Jadi apabila kita menemukan bayangan irisnya itu besar, kemudian berada jauh dari tepi iris, maka kita bisa bilang kalau kataraknya itu imatur atau kekeruhannya itu belum seluruhnya. Kita bisa katakan bahwa shadow testnya ini positif. Kemudian yang kedua, apabila kita menemukan bayangannya itu kecil kemudian berada di dekat tepi iris, maka bisa dikatakan kekeruhannya itu sudah seluruhnya atau katarak yang matur. Dan di sini kita bisa bilang bahwa shadow testnya itu negatif. Kemudian terakhir, apabila kataraknya hipermatur, itu biasanya lensanya sudah keruh seluruhnya, mengecil dan berada jauh di belakang pupil. Nanti bayangannya itu kecil, kita bisa bilang kalau ini pseudo positif untuk katarak yang hipermatur. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan dengan keratoskop. Dengan keratoskop plasido. Jadi di pemeriksaan ini tadi untuk tes bayangan iris itu fungsinya untuk melihat dari kekeruhan lensanya. Kemudian kalau untuk yang sekarang ini yang keratoskop itu fungsinya untuk melihat permukaan dan kelengkungan dari kornea. Seperti ini alatnya kurang lebih contohnya. Jadi di sini nanti ada lubangnya, kemudian kita bisa lihat dari tengahnya. Jadi caranya kita melihatnya seperti ini ya. Jaraknya antara sekitar 10 cm, kemudian kita sinari dari belakang. Kita sinari, kemudian kita lihat bayangan di korneanya seperti ini kurang lebih ya. Seperti ini bentuknya kurang lebih. Kemudian ada beberapa interpretasi apabila nanti di korneanya kita melihat bayangannya itu konsentris ya seperti ini secara sempurna, kemudian tidak terputus-putus, berarti itu normal. Kemudian apabila kita melihat bayangannya itu lengkung atau lonjong, itu bisa kita bilang kalau ada astigmatnya. Kemudian apabila lonjong dan terputus-putus, maka berarti astigmatnya itu irregular. Kemudian apabila konsentris seperti ini namun di tengah-tengahnya, nanti kita lihat di korneanya ya, di kornea pasien seperti ini, kita lihat dari lubang. Apabila nanti ternyata di tengah-tengahnya terlihat ada padatan, berarti kita bisa bilang kalau terdapat keratokonus. Kemudian apabila bayangan yang terdapat di korneanya ini terlihat tidak jelas atau samar-samar, kita bisa bilang bahwa korneanya itu sedang edem. Kemudian apabila bayangannya ini konsentris ya, mengkilat namun berkelok-kelok, itu kita bisa bilang bahwa terdapat sikatrik di korneanya. Kemudian apabila bayangannya ini dia tidak terputus-putus ya, terputus-putus tidak jelas, kita bisa bilang bahwa terdapat infiltrat di kornea pasien ya. Jadi tadi caranya ini ada lubang, kemudian kita seperti ini kan, kita lihat dari lubangnya ini, kita sinari dari belakang, kita lihat di korneanya. Nah, ini untuk menentukan permukaan dan kelengkungan dari korneanya. Baik Bapak, ini pemeriksaannya sudah selesai. Alhamdulillah, saya akan mencuci tangan dan melepas handphone terlebih dahulu. Cuci tangan sesuai WHO. Baik Bapak, ini pemeriksaan sudah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi, alhamdulillah didapatkannya normal semua Bapak. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.